Bisa tega sampai mencetumi anak kandung sendiri, apa alasan? Bisa tega sampai mencetumi anak kandung sendiri, apa alasan? Saya karena kurang menyalurkan hasrat saya ke istri, Pak. Karena istri saya nggak melayani saya. Terus bisa berapa kali hamil melahirkan, katanya melahirkan? Ya, ini kedua kalinya, Pak. Hamil dua kalinya sekarang. Yang pertama udah melahirkan. Berusaha digugurkan? Yang pertama enggak, Pak. Kalau anak yang pertama, yang kedua ini memang saya ada percobaan untuk menguburkan. Alasan kamu kenapa? Karena saya merasa ketakutan, Pak. Sama? Takut sama istri, takut sama orang banyak. Jadi saya berusaha untuk menguburkan. Dengan istri sama orang tetangga, Pak. Lagi-lagi, kenapa alasannya? Takut sama istri dengan tetangga, Pak. Cara mau menggugurkannya gimana Pak itu? Saya kasih minum obat parang. Obat-obatan? Iya, dengan saya urut-urutnya, Pak. Kamu sendiri atau dibantu sama istri sekarang? Saya sendiri yang urut-urutnya, Pak. Keluarga apa kamu? Lampung? Lampung. Sama apa Pak? Dikasih obat apa? Paramet Sama? sama obat pelancar kencing, Pak. Itu aja. Dari bidan aku kamu punya ide dewe? Karena saya sering ngerasain kalau minum itu rasanya panas, kalau minum obat kencing lancar gitu. Lancar apanya? Lancar kencing saya gitu. Kamu dapat obat dari mana? Saya beli, Pak. Dapat info untuk makan obat itu dari mana? Enggak dapat info, Pak. Jadi saya pernah konsumsi? saya pernah kencing susah kan. Saya beli masa saya masih di Bayung, beli gitu sama Obatnya apa namanya? Cibeling, Pak, kapsul, Pak. Cibeling. Ya. Tinggal bersama dengan orang bapak kandungnya, ialah tersangka Edi Mulyani dan ibu tirinya, tersangka Gustina. Kejadian tindak pidana kekerasan terhadap anak. Ini kejadian yang dilakukan oleh tersangka si Edi adalah kekerasan terhadap anak, kemudian persetubuhan terhadap anak, kekerasan di lingkungan keluarga, kekerasan fisik di lingkungan keluarga. Jadi pasal yang dilanggar pasal 81, pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal 44 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Cara yang dilakukan, si anak itu adalah anak kandung dari si tersangka, tinggal di rumahnya. Dia disetubui sejak tahun 2015 dan sudah memiliki satu orang anak berumur 2 tahun. Itu istrinya itu tidak mengetahui. Nah, pada saat itu untuk menutupi aib dari si bapak ini, dinikahkanlah si anak, si korban ini dengan laki-laki lain. Setelah lahir si anak, secara itu disuruh pergi si laki-laki suaminya itu. Dalam kurun waktu 2015 sampai dengan terakhir disetujui tanggal 12 Desember 2020 jam 4:30 pagi, itu terakhir dia disetujui. Istrinya si tersangka Gustina itu mengetahui kalau si korban ini hamil sekitar akhir November, sehingga korban dibawa ke bidan untuk dites memang benar hamil. Dan dari sana dikurung di rumahnya. Keterangan si korban bahwa dia dikurung di suatu kamar yang tidak beralas, dan saya diberi makan ala kadar. Jika diberi saya makan, dan jika tidak diberi makan saya tidak makan. Itu keterangan korban. Pada hari Minggu tanggal 13 Desember, pada saat tidak ada orang di rumah, jadi si dua tersangka itu lagi keluar, korban bisa kabur, melarikan diri ke arah hutan karet, ketemu dengan warga yang sedang menyadap karet. Dia bercerita sehingga oleh warga diantarkan ke RT, dan hari Senin jam berapa kemarin dia lagi sini?
sekitar jam 11 ya. Jam 11 korban diantarkan oleh ketua RT dan ada anggota kita juga, Bribka John Ferry, untuk dia dibuatkan laporan. Setelah kita dapetin korban, kita antar ke rumah sakit untuk dilakukan visum. Anggota langsung bergerak menangkap kedua pelaku. Setelah ditangkap ditanya di sini, jadi alasan si ibunya, tersangka si Gustina ini melakukan kekerasan karena dia dongkol marah. Korban ditanya siapa yang menghamilinya, tapi korban tidak mengaku karena di situ ada bapak kandungnya, yang pelaku yang menghamilinya. Sehingga dilakukanlah penyiksaan, dipukul si korban ini, dipukul korban bagian perut dan di bagian ditampar di muka. Dia tidak ngaku. Nah, kemudian si tersangka ini sendiri juga, tersangka Gustina ini tahu kalau pelakunya suami adalah pada saat ditahan, tapi tidak menghapuskan atau tidak mengurangi kita untuk mempidanakan dia berdasarkan pasal kekerasan dalam lingkungan keluarga, kekerasan fisik ya terhadap si anak. Pak, ada percobaan untuk menggugurkan Pak? Jadi si bapak ini karena saat ini dia tidak memiliki suami, si korban tidak ada laki-laki lain, sehingga dia takut, dia urut itu perut si anak, si korban, dia urut supaya gugur, dan diberikan obat tiap hari dengan obat Paramek dan satu obat pelancar kencing, namanya Cibeling apa tadi si tersangka Edi Mulyani. Dengan harapan biar digugurkan, biar bisa keluar itu si anak yang masih dalam kandungan. Nah, itu juga kita bisa sangkakan terhadap percobaan pembunuhan terhadap si anak yang masih dalam kandungan yang berusia 6 bulan. Untuk hasil visum belum keluar dari rumah sakit. Sampai dengan sekarang kita menunggu hasilnya keluar. Jadi kekerasan apa yang dialami nanti bunyi dalam visumnya keluar dari rumah sakit tersebut. Jadi dalam kejadian ini ada 2 tersangka Pak? Ada 2 tersangka. Yang pertama tersangka Edi Mulyani adalah bapak kandung, itu kita sangkakan telah melakukan tindak pidana kekerasan anak dan persetubuhan terhadap anak dan kekerasan dalam lingkungan rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan KDRT. Terhadap si ibu tirinya itu kita sangkakan melanggar pasal dalam melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak dan kekerasan fisik dalam lingkungan rumah tangga, itu berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan KDRT. Saat ini kondisi korban gimana? Korban saat ini sedang kita amankan, kita lindungi dalam dirawat dan tinggal di rumah salah satu anggota polisi, didampingi oleh istrinya biar agak tenang karena nampak trauma terhadap perkara ini. Sudah lama dia mengalami ini dan bingung, tidak tahu harus bagaimana karena pada saat melakukan ini si bapak ini mengancam si korban, kamu akan saya usir dari rumah kalau tidak mau melayani saya, karena kamu tinggal sebatang kara, tidak punya siapa-siapa lagi di sini.